semuanya, perkenalkan nama saya Sastia Delia Putri dengan NIM 4012411059. Nah, teman-teman, saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum dan jurusannya juga Hukum semester 2 angkatan tahun 2024 dari Universitas Bangka Belitung. Jadi di sini teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Tahta Suci Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Dan ini itu sebagai bagian dari tugas mata kuliah hukum internasional. Baik, sekarang kita akan lanjut ke materi pembahasan yang akan saya sampaikan ya. Nah, teman-teman, Vatikan atau Tahta Suci itu digolongkan sebagai subjek hukum internasional. Kenapa ya kira-kira? Karena memenuhi berbagai kriteria dan memiliki karakteristik yang unik, yang dimana diakui secara global. Dan Tahta Suci Vatikan ini diakui sebagai subjek hukum internasional karena memiliki beberapa alasan utama. Baik teman-teman, alasan pertama kenapa Tahta Suci Vatikan itu dikatakan sebagai subjek hukum internasional, jadi karena sejarah panjang dan pengakuan internasional yang ada. Yang dimana Tahta Suci Vatikan itu sudah lama terlibat di dalam urusan-urusan yang ada di dunia. Tahta Suci Vatikan ini merupakan pusat dari Gereja Katolik yang sudah aktif terlibat di dalam hubungan dengan negara-negara lain sejak berabad-abad yang lalu. Hal ini itu jauh sebelum negara kota Vatikan itu resmi didirikan, yang dimana didirikannya itu pada tahun 1929. Jadi bisa dibayangkan ya, seperti sebuah organisasi besar yang sudah ada sejak lama dan dikenal, lalu punya juga banyak pengalaman dalam bekerja sama dengan negara-negara yang lain. Lalu pengakuan Tahta Suci Vatikan ini bukan hanya sekedar formalitas saja, yang dimana pengakuan dari Tahta Suci Vatikan ini sebagai bagian dari keluarga. Maksudnya itu negara-negara di dunia ini bukan hanya sekedar melakukan tanda tangan di atas kertas saja. Dan ini itu adalah hasil dari kerja keras dan peran aktif Tahta Suci Vatikan dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah dunia selama bertahun-tahun. Ibaratnya itu kayak seseorang yang dihormati dan dipercaya oleh banyak orang. Kenapa? Karena rekam jejaknya itu yang baik. Dan inti dari poin pertama ini, Tahta Suci Vatikan ini diakui karena sejarahnya yang panjang dalam berinteraksi dengan negara-negara lain. Dan karena peran aktifnya dalam diplomasi internasional selama berabad-abad. Dan hal ini itu membuatnya mendapatkan legitimasi dan pengakuan yang kuat dari komunitas internasional. Nah, alasan yang kedua, mengapa Tahta Suci Vatikan itu dikatakan sebagai subjek hukum internasional karena memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan internasional. Yang dimana Tahta Suci Vatikan ini bisa membuat perjanjian dengan negara-negara lain. Tahta Suci ini punya kemampuan untuk membuat perjanjian internasional yang disebut dengan konkordat dengan negara-negara yang lain. Dan perjanjian ini seperti kesepakatan resmi yang mengatur bagaimana hubungan antara Gereja Katolik dan negara tersebut akan berjalan. Misalnya itu perjanjian tentang bagaimana sekolah-sekolah Katolik di suatu negara itu akan diatur, atau bagaimana hak-hak umat Katolik di negara tersebut akan dilindungi. Lalu, Tahta Suci Vatikan ini punya duta besar di banyak negara. Tahta Suci punya perwakilan diplomat yang disebut dengan nuncios di banyak negara di dunia. Ini seperti punya duta besar yang mewakili Tahta Suci Vatikan di negara-negara tersebut. Jadi sebaliknya, banyak negara-negara juga yang mempunyai perwakilan diplomatik di Vatikan. Hal ini menunjukkan bahwa Tahta Suci Vatikan ini aktif terlibat dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara yang lain.
Tahta Suci Vatikan juga ikut aktif dalam urusan dunia. Jadi tahta suci ini sering ikut serta dalam organisasi-organisasi internasional dan konferensi-konferensi penting. Ini tuh artinya tahta suci itu ikut membicarakan dan memberikan pandangan mereka tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh dunia, seperti perdamaian, hak asasi manusia, dan mungkin masalah lingkungan juga. Hal ini tuh sama seperti negara lain di dunia yang berperan aktif dalam organisasi internasional. Jadi inti dari poin kedua ini, tahta suci Vatikan itu punya kemampuan yang aktif dan akan aktif terlibat dalam hubungan dengan negara-negara lain di dunia, baik itu melalui perjanjian, perwakilan diplomatik, maupun partisipasi di dalam forum internasional. Dan hal ini tuh menunjukkan bahwa mereka itu punya kapasitas untuk bertindak sebagai subjek hukum internasional. Nah, teman-teman, alasan ketiga kenapa tahta suci Vatikan itu dikatakan sebagai subjek hukum internasional karena kedaulatannya yang diakui. Tahta suci Vatikan itu punya kekuasaan yang penuh, ya walaupun wilayah negara kota Vatikan itu sangat kecil. Tapi tahta suci punya kekuasaan penuh untuk mengatur urusannya sendiri, yang dimana artinya tidak ada negara lain yang bisa seenaknya ikut campur di dalam urusan Vatikan. Hal ini seperti negara lain yang punya hak untuk membuat aturan dan keputusan sendiri. Tahta suci Vatikan ini juga bebas bertindak di dunia internasional karena punya kedaulatan. Dan Vatikan bisa bertindak secara mandiri dalam hubungan dengan negara-negara yang lain. Tahta Suci Vatikan ini bisa membuat perjanjian, mengirim perwakilan, dan ikut serta dalam kegiatan internasional tanpa harus minta izin dari negara-negara lain. Lalu peran Tahta Suci Vatikan dalam hukum internasional, yaitu tahta suci Vatikan ini mengikuti aturan yang berlaku di dunia. Artinya tahta suci ini terlibat di dalam banyak perjanjian internasional. Dan ini menunjukkan bahwa mereka itu menerima dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dunia. Seperti negara-negara yang lain, mereka juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Tahta Suci Vatikan juga berperan aktif dalam urusan dunia, yang dimana Vatikan ini aktif juga dalam mempromosikan perdamaian, hak asasi manusia, dan keadilan di dunia. Mereka itu ikut serta dalam berbagai kegiatan dan juga ikut juga dalam forum-forum internasional untuk menyuarakan pandangan mereka dan memberikan kontribusi. Hal ini membuat tahta suci itu memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam tatanan hukum internasional. Lalu inti dari poin sekarang ini, tahta suci itu punya kekuasaan penuh untuk mengatur urusannya sendiri dan juga bebas bertindak di dunia internasional. Tahta suci ini memiliki peran yang penting dalam hukum internasional dengan cara mengikuti aturan yang berlaku dan juga berperan aktif dalam urusan dunia. Lalu alasan yang keempat, mengapa tahta suci Vatikan ini dikatakan sebagai subjek dari hukum internasional? Ya karena peran dari tahta suci Vatikan ini dalam hukum internasional yaitu ikut main di dalam aturan yang ada di dunia, yang dimana tahta suci itu seperti negara-negara lain ikut tanda tangan perjanjian-perjanjian penting yang ada di dunia. Jadi mereka itu juga punya tanggung jawab untuk ikut aturan-aturan yang telah mereka sepakati. Misalnya itu kalau ada perjanjian soal hak asasi manusia. Nah, tahta suci Vatikan ini ikut serta di dalamnya. Dan itu artinya mereka juga harus menjaga hak-hak tersebut. Tahta suci Vatikan juga jadi orang yang bantu bikin dunia jauh lebih baik. Misalnya seperti tahta suci Vatikan ini sering banget membahas atau membicarakan soal perdamaian, hak asasi manusia, dan juga keadilan. Dan mereka itu aktif membantu dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia.
kayak jadi juru damai gitu, atau yang selalu ingetin pentingnya menjaga hak-hak semua orang. Nah, jadi dengan ikut aturan dan aktif bantu masalah-masalah yang ada di dunia, tahta suci ini ikut berkontribusi dan membuat tatanan hukum internasional jadi jauh lebih baik. Inti dari poin keempat ini, tahta suci ini berperan aktif sebagai anggota komunitas internasional dengan memenuhi perjanjian internasional dan berkontribusi dalam mempromosikan perdamaian, hak asasi manusia, serta keadilan juga. Dan mereka itu bertindak sebagai entitas yang tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga berusaha untuk membentuk dunia yang jadi lebih baik melalui diplomasi dan advokasi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu teman-teman, alasan kelima yaitu kenapa Tahta Suci Vatikan itu dikatakan sebagai subjek hukum internasional, karena adanya perbedaan antara Tahta Suci dengan negara kota Vatikan. Jadi Tahta Suci itu pemerintahannya, dan bayangkan Tahta Suci itu seperti kantor pusat atau bisa dibilang juga pemerintahan dari Gereja Katolik sedunia. Dan disinilah Paus dan para pembantunya itu bekerja untuk mengatur dan memimpin gereja. Nah, sedangkan negara kota Vatikan itu adalah tanahnya, yang dimana negara kota Vatikan ini adalah wilayah kecil yang ada di dalam kota Roma, Italia. Ini itu adalah tanah tempat tahta suci Vatikan itu berada. Jadi negara kota Vatikan itu seperti rumah bagi tahta suci. Yang penting tahta suci yang diakui dalam urusan internasional, yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Maksudnya itu adalah tahta suci ini bukan negara ataupun kota Vatikan. Dan negara kota Vatikan itu adalah ada untuk memastikan tahta suci itu bisa bekerja dengan bebas dan mandiri tanpa campur tangan dari negara-negara lain. Jadi inti dari poin kelima ini sederhananya itu tahta suci itu adalah pemerintahan dari Gereja Katolik sedunia. Sedangkan negara kota Vatikan itu adalah tanah tempat pemerintahan tahta suci itu berada. Alasan keenam, kenapa tahta suci Vatikan itu dikatakan sebagai subjek hukum internasional? Itu karena adanya dasar hukum. Dan dasar lain yang menjadikan tahta suci Vatikan ini sebagai subjek dari hukum internasional. Jadi ini adalah dengan mengacu kepada Konvensi Montevideo pada tahun 1933, yang dimana Vatikan ini merupakan pihak yang memenuhi ketentuan-ketentuan pada konvensi tersebut. Nah, kesepakatan ini itu seperti panduan yang menjelaskan apa saja syarat-syarat agar suatu entitas itu bisa diakui sebagai subjek dari hukum internasional. Yang dimana artinya kesepakatan ini tuh menjelaskan apa yang harus dipenuhi agar bisa diakui sebagai sebuah negara. Dan tahta suci ini memenuhi syarat-syarat tersebut. Tahta suci ikut serta dalam kesepakatan itu. Dan yang paling penting, mereka juga memenuhi syarat-syarat yang ada di dalamnya. Jadi dengan kata lain, kalau tahta suci Vatikan ini memenuhi syarat-syarat yang tertulis pada Konvensi Montevideo yang terjadi pada tahun 1933, yang dimana jadi ada dasar hukum yang kuat. Dan karena tahta suci Vatikan ini ikut kesepakatan itu dan juga memenuhi syarat-syaratnya, jadi ada dasar hukum yang kuat yang mengakui mereka sebagai bagian dari keluarga hukum internasional. Nah, jadi ini itu adalah salah satu mengapa tahta suci ini sebagai subjek hukum internasional dan diakui, lalu punya hak dan kewajiban seperti negara-negara lainnya. Nah, intinya dari poin ke-6 ini, tahta suci itu diakui sebagai subjek dari hukum internasional. Kenapa? Karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam Konvensi Montevideo yang terjadi pada tahun 1933. Dan hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi tahta suci Vatikan untuk memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan negara-negara lain di dunia ini. Nah, teman-teman, penjelasan yang saya sampaikan tadi itu cukup panjang, jadi akan saya paparkan kesimpulannya secara singkat ya. Jadi kalau tahta suci Vatikan itu diakui sebagai subjek hukum internasional itu karena memiliki
kombinasi faktor-faktor unik yang mengakar di dalam sejarah panjangnya. Dan peran aktifnya itu di dalam diplomasi global. Jadi pengakuan ini tuh didasarkan pada sejarah tahta suci sebagai pusat dari gereja Katolik dan kapasitasnya itu untuk melakukan hubungan internasional, termasuk pembuatan perjanjian juga atau konkordat dan keberadaan perwakilan diplomatiknya. Nah, meskipun negara Kota Vatikan ini bisa dibilang wilayahnya itu kecil, tapi tahta suci ini memiliki kedaulatan yang diakui secara internasional. Dan hal ini memungkinkan untuk bertindak secara independen. Peran tahta suci ini sangat aktif dalam mempromosikan perdamaian, hak asasi manusia, dan keadilan internasional, serta juga berpartisipasi dalam perjanjian internasional dan menegaskan statusnya sebagai subjek dari hukum internasional. Dan itu penting untuk membedakan antara tahta suci, badan pemerintahan gereja Katolik, dengan negara Kota Vatikan, yaitu wilayah teritorialnya. Nah, dasar hukum tahta suci ini sebagai subjek dari hukum internasional itu dapat diperkuat dengan keikutsertaannya di dalam Konvensi Montevideo yang terjadi pada tahun 1933. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan tahta suci itu sebagai entitas unik dengan status khusus di dalam hukum internasional. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai mengapa tahta suci Vatikan itu digolongkan sebagai subjek dari hukum internasional. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa di dalam penyampaian materi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.